Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada Kutaib atau buku saku karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, Al-Quranul Karim dan juga Sunnah yang sahih. Dan kita masuk pada pertanyaan ketiga, halaman 44. Disebutkan di sini, bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Sebelum kita bahas, belum ingin rekap sedikit yang belum disampaikan pada pertemuan yang lalu. Lebih tepatnya pertanyaan kedua sebelumnya. Apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Jawaban beliau, tidak. Sama sekali tidak. Dan kalau pian hadir kemarin bersama Ustaz Ahmad, jangan pernah samakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin dulu. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala seperti presiden. Kan kita sudah bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu tidak pernah akan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah, semisal dengan Allah. Tidak ada yang bakal sama. Allah nafikan, tidak ada yang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan kita sama-samakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di potongan pertama Allah nafikan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya, sesuatu apa, siapa. Tapi di potongan kedua, wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Allah tetapkan, Allah memiliki sifat. Surah Asy-Syura ayat 11, ya. Jadi jangan pernah samakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Pertanyaannya, apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Tidak sama sekali, tidak perlu perantara manusia. Langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kurang ajar. Bukan kurang ajar, Allah yang menyuruh Anda langsung untuk meminta. Ketika pemikiran kita masih seperti itu saja, bahwasanya ketika ingin bertemu dengan pejabat saja harus melalui beberapa tahapan, maka Anda menyamakan Allah dengan manusia. Dan tidak layak itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun sebutkan kemarin faedah di beberapa ayat sebelum dan setelah ayat ini. Ini surah Al-Baqarah ayat 186. Di ayat sebelum dan sesudahnya, beberapa hal ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sesuatu, Allah mesti menyebutkan qul, katakanlah wahai Muhammad. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid atau tentang perempuan yang sedang haid. Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, haid adalah jawabannya. Bahwasanya haid adalah penyakit, maka kalian harus tinggalkan wanita ketika mereka sedang haid. Jangan gauli mereka ketika haid. Tapi disebutkan di awalnya, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ayat lain. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan maisir. Minum-minuman keras atau minuman keras dan perjudian. Jawaban Allah, qul, katakan wahai Muhammad, bahwasanya khamar dan maisir ini ada madaratnya, ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ayat yang lain,
Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, bulan-bulan, lebih tepatnya bulan sabit. Hukum-hukum berkaitan dengan bulan sabit. Karena ketika bulan itu berakhir, maka dia akan muncul bulan sabit. Kecil, kemudian bulan sabit. Artinya masuk awal bulan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, hukum bulan sabit. Qul, katakan Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tentang bulan sabit dia adalah pengwaktuan untuk haji. Pengwaktuan untuk manusia dan juga haji. Akhirnya orang itu tahu, oh ini bulan Syawal, ini bulan Dzulqa'dah, ini bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad ketika ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau belum tahu jawabannya. Begitu pertanyaan selesai, Allah wahyukan ke relung hatinya melalui perantara Jibril, Allah tiupkan ke benaknya. Ini jawabannya. Tapi perhatikan Allah sebutkan qul, katakan wahai Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, artinya jawabkan untuk mereka. Tidak untuk kasus doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak katakan Muhammad aku dekat. Ini perbedaan. Artinya doa itu langsung, tidak perlu perantara. Minta apa yang Anda ingin minta. Tentunya kita sebutkan kemarin bahwasanya doa itu ada yang doa ibadah, doa-doa yang masuk dalam ibadah, seperti ada doa-doa dalam puasa, doa-doa dalam salat dan lain sebagainya. Ada doa masalah, doa permohonan, doa permintaan. Yaitu yang kita minta-minta itu, yang kita mohonkan itu. Ada jenis dua doa. Maka dua-duanya persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Mujib, yang Maha menjawab, cuma Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin dikumpulkan dari alif sampai ya, berkumpul di satu tempat, semuanya memohon kepadaku, kata Allah, saya kabulkan semuanya. Tidak ada yang bisa begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka memohonnya hanya kepada Allah. Sering ulun-ulangi di banyak majlis. Seorang tabi'in, hatta al-milh, saya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah di dalam salat-salat saya, sampai garam pun saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Uyah. Orang paling miskin pun insya Allah bisa beli uyah, beli garam, murah. Sampai perkara yang sekecil itu pun seorang tabi'in mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Apalagi yang lebih besar daripada garam. Apalagi memohon keistiqomahan, memohon kelancaran rizki, memohon keharmonisan rumah tangga, memohon dapat pasangan, memohon anak yang saleh. Semuanya sama Allah Subhanahu. Karena itu perkara besar semua. Oh, garam aja dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan seorang sahabat minta rasa. Meminta sesuatu yang mustahil dia sama Allah Subhanahu wa taala. Minta rasa. Berikan rasa kepada masakan istri saya. Karena dia tahu ingredientnya kosong. Karena dia tahu bahwasanya bumbu di rumah tangganya atau bumbu yang ada di dapur kosong. Karena dia yang ngasih duit. Sedangkan dia waktu itu mungkin memberinya kurang. Karena mungkin dagangan gak lancar-lancar amat. Ekonomi lagi tidak stabil. Dolar naik. Dia tahu bahwasanya ini pasti bumbu kurang nih. Daun salam gak ada, jeruknya gak ada. Ini kemudian apa istilahnya? Cinnamon. Cinnamon kok merica. Kayu manis. Iya. Soalnya minyak wangi saya cinnamon. Oke. Dan saya memakainya sejak 16 tahun yang lalu. Sama minyak wangi saja saya setia ya. Bukan gak habis-habis, pelit banget, berbotol-botol. Cie. Oke, kita lanjutkan. Kenapa? Artinya dia tahu bahwasanya ingredient di rumah dia habis. Bumbu-bumbu gak lengkap. Artinya ketika masakan dihidangkan oleh istrinya, dia tahu ini gak sempurna-sempurna amat lah ini. Dia memohon kepada Allah, berikan rasa kepada masakan istri saya. Dahsyat. Sesuatu yang abstrak yang dia minta. Sesuatu yang maknawi yang dia minta. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan segalanya. Ya. Allah mampu.
gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kemudian waktu itu kita sebutkan, saya terjemahkan dulu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka di sini dalam kurung adalah untuk memahamkan, tapi bukan perintah jawablah, enggak. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Belum sebutkan kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang dicantumkan oleh beliau di sini adalah riwayat Imam Muslim. Belum sebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim waktu itu. Ketika sebagian para sahabat berzikir dan disebutkan zikirnya adalah takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan juga tahlil la ilaha illallah, mereka mengangkat suaranya. Oke. Nabi Muhammad SAW bersabda, irbi'u. Ustaz Ahmad membacanya irba'u, no problem, kurang lebih seperti itulah. Kasihani diri kalian, tapi ulun terjemahkan dengan pelan-pelan saja. Kasihani suara kalian, semakna. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat asam yang tuli, ghaiba yang gaib, enggak. Innama tad'unahu sami'an qariban aqrabu ilaikum min unuki rahilati. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, yang maha dekat, bahkan lebih dekat dibandingkan leher tunggangan kalian. Bukan berarti kemudian kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah ini kemudian Allah bersatu dengan hambanya, enggak. Allah bersama hambanya, tapi Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Yang belum dapat buku siapa ya? Cuma ada 3. Silakan. Yang lain? Silakan. Oke. Ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Ulun contohkan kemarin untuk mendekatkan pemahaman bahwasanya kemanapun kita pergi dengan alat transportasi apapun yang kita gunakan, secepat apapun alat tadi, maka bulan akan selalu bersama kalian, bersama pian. Khususnya ketika bulan purnama. Bukan begitu. Bulan selalu bisa mengikuti kemanapun pian pergi, padahal bulannya mah jauh. Tapi makhluk Allah, dia makhluk Allah, bisa selalu bersama pian kemanapun pian pergi. Makhluknya saja selalu bisa bersama padahal dia jauh. Bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Tambah gampang. Kemanapun pian pergi Allah selalu bersama. Makanya kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar ketika beliau sedih, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahnya tetap bersemayam di atas arsy. Kebersamaannya bersama kaum muslimin, dan kebersamaan yang khusus bersama kaum muslimin. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada kesempatan yang lalu, khususnya kemarin, Ustaz Ahmad sudah detail menjelaskan tentang bagaimana pendalilan yakni orang yang berzikir dengan nyaring. Kalau pian perhatikan dari penanya kemarin, dia menyebutkan riwayatnya wa kana dzalika fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Kalau pian mendengarkan beliau menyampaikan dalam bahasa Arabnya. Hadis riwayat sahih riwayat Imam Muslim. Ketika mereka mengangkat suaranya ketika selesai salat dengan zikir. Pian perhatikan, Ustaz Ahmad membahas secara syar'inya, belum bahas secara bahasanya. Wa kana dzalika fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu itu dikerjakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu, perhatikan di situ kana, telah lampau. Artinya ada kemungkinan bahwasanya ketika ayat-ayat turun berikutnya yang memerintahkan kita untuk lirih berdoa, pelan-pelan untuk berdoa, itu bisa jadi terhapus. Kenapa? Dulu. Perhatikan sisi bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Di almanhaj.org.id detail diterangkan tentang hal ini. Sisi syar'inya, sisi bahasanya semuanya dibantah. Dan itu bukan dalil untuk zikir berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kenapa ulun butuh papan tulis, ada yang ingin terangkan juga dari sisi bahasa. Berikut bahasan kita.
Karena di antara bentuk bantahan itu adalah dari sisi bahasa, La yadbitu hadzal din illa bidhabtil lisanil arabi. Orang tidak pernah akan mengerti, paham, mantap agama ini sebelum dia mengerti bahasa Arab. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Maka bantahan dari sisi bahasa itu sangat penting sekali. Oke. Pertanyaan ketiga, bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Jawaban, ya. Diperbolehkan meminta doa dari orang yang masih hidup untuk kita, dan tidak diperbolehkan meminta doa dari orang yang telah mati. Simpelnya, ketika kita meminta seseorang untuk mendoakan kita, tapi dia adalah orang saleh, pian lihat kesalehannya secara zahir, kita nggak tahu hati orang kan, pian lihat orang yang saleh, kemudian dia masih hidup, maka mohonlah berdoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah praktek zaman para sahabat. Ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammadnya masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, mereka tidak lakukan lagi. Itu fikih mereka. Itu cerdasnya para sahabat, memaknai semua perintah Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya ketika minta doa lewat Nabi Muhammad SAW, ya ketika beliau masih hidup, minta syafaatnya, minta Allah supaya berikan syafaatnya. Kita akan bahas nanti di hadisnya, supaya Nabi Muhammad mendoakan mereka ketika nabinya masih hidup. Ketika meninggal, sudah tutup. Umar bin Khattab mengatakan itu, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami Muhammad SAW, kemudian beliau berdoa, dan engkau turunkan kepada kami hujan. Dan sekarang kami memohon kepada paman Nabi kami Abbas, ya Allah turunkan hujan. Kenapa beliau kala itu memohon kepada Abbas? Nabinya sudah meninggal. Maka beliau meminta kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, dan dia di antara yakni Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ahlul Bait keturunannya semuanya dari Abbas. Selain Nabi Muhammad semuanya dari Abbas. Ada Ali, ada Aqil, ada lain sebagainya. Dzurriyyah Ahlul Bait dari mereka semua. Wallahu a'lam. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukminin, laki-laki dan perempuan. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu atau bagi dosamu Muhammad. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk beristighfar. Perhatikan. Dosamu dan juga dosa-dosa orang-orang mukminin, baik itu laki perempuan. Artinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendoakan kaum muslimin. Para sahabat pun kala itu betul-betul mereka datang pada Nabi Muhammad dan minta didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun ingin baca sedikit tafsiran dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat ini. Ada banyak faedah beliau sampaikan. Ya, surah Muhammad ayat 19. Pak Haji pegang bukunya atau enggak? Oh, enggak pegang bukunya. Ulun kira Pak Haji pegang bukunya, pantas tahu. Makasih Pak Haji. Oke. Ada ya, ada sebagian orang ya, untuk praktek yang selama ini dilakukan oleh Haji Hamsan, yakni mengganggu untuk ceramah seorang ustaz. Saya tidak terganggu, saya terbantu. Saya lupa banyak ayat. Bahkan terkadang saya kan atau ulun langsung bertanya, Pak Haji, ayat berapa? Karena ulun terbantu. Oh, alhamdulillah. Jadi santai ya. Jangan selalu kemudian dia tanggapi macam-macam. Sayanya no problem. Mungkin Ustaz Ahmad juga no problem. Oke. Ya. Oke. Ulun baca tafsirannya.
anu Pak Haji, kita tuh hendak baik kayak malaikat gen. Ada aja nang bepandir. Orang bisa muntung. Iya, dia ngomong macam-macam. Dia pakai mulut. Hendak kayak apa kan nyawa orang bisa muntung dia. Nah, pengen mikirin dulu. Oh iya, orang punya mulut. Terserah orang pengen ngomong apa. Oke. Dan sebenarnya dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka Allah, dosa apa? Di antaranya, nih, nggak bisa jaga lisan, mending diam. Dan itu di antara sikap adil seorang muslim, akhlak adil yang dimiliki oleh seorang muslim. Kita bahas beberapa pekan di hari Kamis seperti subuh tadi, kita membahas akhlak adil dan sikap pertengahannya Ahlus Sunnah. Adil dalam artian adil kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak menyekutukan, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, itu namanya adil. Kita memberikan hak Allah untuk diibadahi, selalu ingat kepadanya dan tidak lupa, selalu bersyukur ketika diberikan rezeki. Itu hak Allah. Itu sikap adilnya seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adil kepada anak-anaknya ketika memberikan hadiah, adil kepada istri-istrinya kalau memang lebih dari satu, adil ketika berkata-kata, maksudnya tidak berdusta, dan yang kita bahas tadi, ghibah, namimah, memindah-mindah berita. Adil ketika menentukan satu hukum. Ketika ada dua orang berseteru, kemudian salah satu di antaranya adalah orang yang kita cintai, entah dia teman kita, teman semajelis kita, paman, bibi kita, lalu kita menangkan dia. Ini enggak adil namanya ketika berhukum. Kalau dia salah, ya salah. Adil juga dalam berakidah. Bagaimana prakteknya? Kita tuntut yang benar, kita tinggalkan yang menyimpang. Dan sikap pertengahan, itulah Ahlus Sunnah. Adil dan sikap pertengahan atau i'tidal atau insaf dalam bahasa Arab. Seperti yang kita bahas tadi malam sama Ustaz Ahmad. Dalam kasus Rasulullah, kita i'tidal, kita memiliki sikap pertengahan. Tidak menuhankan beliau seperti Nasrani, tidak juga na'udzubillah melecehkan beliau seperti ingkarus sunnah. Tidak mau menggunakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk kasus Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib, kita tidak na'udzubillah sampai menuhankan Ali. Seperti orang-orang Syiah, juga kita tidak seperti orang-orang Nawasib yang mengkafirkan Ali. Kita tengah-tengah. Dalam kasus asma wa sifat, kita tidak seperti musyabbihah, orang yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Tidak juga kita seperti Mu'attilah yang menafikan Allah enggak punya sifat. Kita tengah-tengah. Kita tidak seperti orang-orang Khawarij atau orang-orang Wa'idiyah, Mu'tazilah dan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Sekali Anda berzina, keluar dari Islam. Juga tidak seperti orang-orang Murji'ah yang memandang enteng dosa. Tapi tengah-tengah. Itu sikap Ahlus Sunnah. Dan adillah dalam berkata-kata, jujur, dan jangan kemudian berkata kecuali yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wastaghfir li dzambika," ay utlub minallahil maghfirata li dzambik. Mintalah kepada Allah ampunan untuk dosa-dosamu. Bi an taf'ala asbabal maghfirah minat taubati wad du'a. Dengan engkau melakukan sebab-sebab ampunan. Ampunan dari Allah itu ada sebabnya. Apa itu? At-taubah wad du'a. At-taubah. Taubat. Kembali kepada ketaatan setelah kemaksiatan, itu namanya taubat. Wa du'a, dan berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab-sebab dosa kita diampuni. Ada pertaubatan, ada juga permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita baca, wa idza sa'alaka ibadi, itu adalah jawaban dari Allah. Ayat itu turun karena jawaban. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabatnya, aba'idun rabbuna fanunadi au qaribun fanuaji. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita jauh kemudian kita panggil ya Allah dengan suara yang keras, atau Tuhan itu dekat kemudian kita bermunajat saja dengan suara yang lirih? Baru turun ayat ini. Allah itu maha dekat, gak perlu kencang-kencang. Wal hasanatil mahiyah,
di antara sebab-sebab diampuninya dosa dan di antara sebab-sebab ampunan adalah al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa itu, ketaatan-ketaatan. Makanya kata Nabi Muhammad, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barengilah selalu perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yang baik akan menghapuskan yang buruk. Wa tarkiz dzunub, dan di antara sebab-sebab al-maghfirah atau ampunan, meninggalkan dosa-dosa. Wal 'afwi 'anil jaraim, dan yakni memberikan ampunan ketika seseorang kemudian melakukan kepada kita kezaliman-kezaliman. Ini di antara sebab-sebab ampunan Allah datang. Bertaubat, berdoa, lakukan kebaikan, tinggalkan keburukan, beri ampunan atau maaf pada orang yang bersalah sama kita. Berat memang, tapi pahalanya lihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Walil mu'minina wal mu'minat, wa ay istaghfir aidan. Wahai Muhammad, mintalah dari Allah ampunan untuk Tuhan-Tuhanmu, dan mintalah juga ampunan untuk orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, orang mukmin laki perempuan. Fa innahum bisababi imanihim kana lahum haqqun ala kulli muslimin wa muslimah. Karena sebab iman mereka, mereka berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhak mendapatkan doa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya hak sesama kaum muslimin untuk mendapatkan doa yang baik dari saudara-saudara kita. Ini hak antar muslim. Terlepas dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi ala muslimi sittun. Idza laqiyahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahu, wa idza apa itu hadisnya? Wa idza atisha fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim. Hak antar muslim ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Jika kamu diundang, hadiri. Ya, menghadiri undangan itu wajib, hak. Tapi undangan makan ulun puasa, Anda boleh batalkan puasa Anda kalau itu sunnah. Tapi kalau Anda tega, sebutkan saja, saya lagi puasa, tapi saya akan hadir. No problem. Saya berpuasa, saya sedang puasa Senin, Kamis, tapi kamu ngundang, saya akan hadir. Berarti kamu tetap puasa lah. Ya nggak ada dong, tetap makan. Dikirain ngomong begitu pengen tetap puasa ya. Oh sorry, saya puasa, tapi saya akan tetap hadir. Berarti kamu tetap puasa, ini enak loh. Kalau saya makan. Oke. Kemudian jika dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, maka katakan kepadanya yarhamkallah. Kemudian ketika dia minta nasihat, nasihati dia. Ketika dia sakit, jenguk dia. Dan ketika dia meninggal, antar mayitnya atau jenazahnya sampai ke kuburan. Hak antar muslim. Tapi ada hak yang lain. Apa itu? Saling mendoakan. Kenapa? Karena doa, hasil dari doa itu diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anda mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin selama tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan tali silaturahim, malaikat Allah akan berkata walaka mithla dzalik, dan kamu akan mendapatkan hal yang sama. Ampuni saudaraku ya Allah, kamu juga. Kata malaikat Allah, Allah mengaminkan. Lapangkan rizki saudaraku ya Allah, ente juga dapat. Diaminkan sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan ya. Susah. Iya, mendoakan saudara kita dapat istri, kamu juga. Nah. Sangit langsung bini, makanya mun berdoa tuh jangan nyaring-nyaring. Pian boleh aja mendoakan kawan pian macam-macam, rizki yang luas lah, rumah yang mewah lah, asal jangan mendoakannya dapat bini. Kenapa gerang? Pian kan dapat bini pulang. Oke. Kabut asap. Kabut asap kemarahan yang ada di rumah. Oke, saya lanjutkan. Kata beliau, di sini beliau akan menyebutkan ada 9 perkara di mana kita harus lakukan itu sama muslim. Karena merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk memintakan ampun umatnya. Dan itu hak antara sesama muslim. Doakan juga kita
Jangan pelit mendoakan kaum muslimin. Kenapa? Karena itu akan kembali faedahnya untuk kita. Kata beliau, wa min jumlati huquqihim, di antara yakni secara mujmal atau global bagaimana hak antar muslim satu sama lain, laki perempuan, ayyad walahum wa yastaghfiru lidzunubihim. Pertama, mendoakan mereka dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali seorang sahabatnya meninggal dan kemudian dikebumikan, selesai, Nabi Muhammad mesti bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, kekuatan, keteguhan iman buat dia. Kenapa? Karena dia sekarang sedang ditanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil ketika yakni kuburan itu kemudian sudah ditutup, sudah dimulai pertanyaan. Malaikat Munkar Nakir pasti turun, enggak ada ngantri-ngantri. Itu dipahami dari sabda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau menyebutkan kata-kata al-an, karena dia sekarang sedang ditanya. Mintakan dia kekuatan iman. Ini hak antar muslim, mendoakan dan memintakan kepada Allah supaya dia diampuni. Wa idza kana ma'muran bil istighfari lahum al-mutadammin li izalati adh-dhunubi wa 'uqubatiha 'anhum fa inna min lawazimi dzalika an-nushu lahum. Jika memang kita diperintahkan untuk mendoakan sama kaum muslimin, memintakan ampun sama kaum muslimin, maka di antara maknanya juga yang terkandung dalam makna tersebut juga adalah bahwasanya an-nushu lahum. Kita harus saling menasihati satu sama lain, jangan kemudian melakukan kemaksiatan. Wa yuhibba lahum minal khairi ma yuhibbu li nafsi, dan juga saling mencintai satu sama lain. Apa yang dia miliki, dia pengen ini juga dimiliki oleh saudaranya. Dia memiliki kemudahan untuk menjalankan ketaatan, saya pengen saudara saya juga mudah menjalankan ketaatan. Saya pergi ke pengajian mendapatkan ilmu, saya juga pengen saudara saya juga dapat hal yang sama. Dia cinta saudaranya mendapatkan yang dia dapatkan. Ini hak antar muslim, kecintaan yang hakiki. Wa yakrah lahum minasyarri ma yakrahu nafsih, dan dia benci keburukan yang ditimpa oleh saudaranya jika itu juga tertimpa kepada dia. Saya enggak suka kalau misalnya berteman dengan orang-orang yang buruk. Saya juga enggak suka teman saya kemudian teman-temannya adalah orang yang buruk. Selamatkan. Rangkul dia. Sambut dia. Ini masukan buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu ya. Mungkin sebagian ibu-ibu ketika kajian Senin ini ulun mendapatkan bukan kritikan ya, sebenarnya masukan. Ustadz, ulun kemarin alhamdulillah hadir beberapa kali, sudah 3 pertemuan dia hadir, dan dia ajak temannya untuk ikut pengajian akhwat khususnya Senin pagi. Oke. Kala itu ini yang namanya baru mungkin agak kaget ya melihat sebagian ibu-ibu bercadar. Dia mengira mungkin pengajian biasa saja. Dia kemudian memberanikan diri masuk. Sebagian ibu-ibu kemudian karena kebiasaan kita semuanya ngambil meja kan, semua ngambil meja untuk mencatat apa yang ulun sampaikan. Mbak ini bertanya kepada salah seorang ibu-ibu, habiskah sudah mejanya? Nah, ibu yang ditakun ini masih sibuk dengan handphone. Oke. Kemudian dia agak angkat suaranya. Habiskah sudah bu mejanya? Kalau lah. Kemudian main handphone lagi. Nah, ini siapa orangnya? Saya tidak ingin menyalahkan tentunya. Dia orang baru. Dan dia langsung mendapatkan image yang kurang baik. Yang minta maaf siapa? Ulun yang minta maaf. Bu, atas nama ibu yang tadi, saya minta maaf. Nanti saya akan ingatkan lagi bagaimana pengajian seharusnya. Tapi tentunya berikanlah uzur. Mungkin perkara yang sangat penting yang harus dia buka, bukan begitu. Berikan uzur. Mungkin perkara yang, karena pengajiannya belum mulai, mungkin perkara yang sangat penting yang harus dia buka. Kemudian pertanyaan masuk, mungkin dia enggak ngeh. Berikan uzur. Anda harus memaafkan sama kaum muslimin. Tapi untuk kasus yang seperti ini jangan terjadi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Anda sesama
yakni Anda sama kaum wanita di belakang sana, tidak apa-apa kemudian Anda membuka cadar, no problem, gak ada masalah, Anda cewek semua. Berkenalanlah, Anda kenal siapa yang baru, siapa yang tidak. Berikan yakni salam hangat kepada orang-orang yang baru belajar. Karena susah untuk kemudian menaklukkan hati ini ketika masuk pengajian, semuanya rata-rata pakaiannya gelap, bahkan sampai bercadar, dan dia masih warna-warni sana sini. Tapi dia mau belajar. Rangkul. Allah alam bisawab. Silakan adzan dulu. Kita akan lanjutkan.